Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia kelas PFE 2023 dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nike Purwaningsih, NIM 23030184120. Baik, di sini saya akan membawakan pidato saya dengan tema Saya Muda dan Bangga Berbahasa Indonesia. Teman-teman, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mencerminkan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Memakai bahasa Indonesia sendiri berarti kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Seperti butir Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Negara Indonesia sendiri terdiri dari beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari beberapa suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda. Tentu, kita harus memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahasa Indonesia memiliki peran penting terhadap pembersatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia tercipta dari proses yang panjang dan beberapa pembaruan. Sampailah tercipta bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Di era milenial sekarang, banyak Gen Z dan juga masyarakat yang masih memiliki loyalitas yang rendah dalam menggunakan bahasa Indonesia. Terlebih lagi, banyaknya bahasa-bahasa asing yang masuk ke dalam negara kita. Tapi, banyak orang asing dari negara-negara lain yang ingin mempelajari bahasa kita. Seharusnya kita sadar dan malu. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga berbahasa Indonesia. Apalagi kita sebagai Gen Z, harusnya kita terus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan kita. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat ditemukan di sebuah prasasti di Palembang yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Secara politis, bahasa Indonesia sudah lahir sejak 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II. Bahasa Indonesia diiklarkan sebagai bahasa pemersatu. Tetapi, secara yuridis, bahasa Indonesia lahir pada 18 Agustus 1945. Saat Undang-Undang Dasar 1945 resmi digunakan. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Implikasi praktis bahasa pemersatuan bahasa Indonesia dari berbagai latar belakang budaya pada zaman dahulu memiliki alat komunikasi yang sama sehingga lancar berkomunikasi saat menunjang perjuangan kemerdekaan kita, mewujudkan pertukaran informasi melalui budaya yang ada. Pada aspek politis, orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang sama memiliki identitas yang sama, oleh karena itu mereka merasa berada pada komunitas yang sama. Bahasa Indonesia sendiri memiliki beberapa ejaan yang telah melalui beberapa kali perubahan. Sekarang ejaan yang digunakan saat ini adalah Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai generasi muda harus paham bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi pembicara dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kita sebagai generasi muda dan sebagai generasi bangsa Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia.
Sekian pidato dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.